Shalom semuanya. Hari ini kita baca Kejadian pasal 12 mulai ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sampai 20 kita baca. Ya, di dalam kehidupan orang Kristen, apa yang penting di dalamnya? Pelajaran iman. Karena orang benar hidup oleh iman, kata Tuhan kan? Jadi iman ini sudah sama dengan hidup. Dan dengan belajar iman, tidak hanya menerima berkat dari kehidupannya saja, tetapi kepada semua bagian kehidupan pun kita hidup oleh iman akan menerima berkat. Inilah kepentingan imannya. Jadi kita seharusnya butuh membelajar iman. Tapi bagaimana caranya? Jadi dengan Kejadian pasal 12 kita baca hari ini bahwa ini adalah bisa dikatakan pemula kehidupan Abram. Kita panggil Abram adalah bapa dari iman. Kehidupan Abram sebagai orang beriman, bapa dari orang beriman. Dan bagaimana Abram bisa hidup secara iman. Mari kita mencari awal mula kehidupannya dan mengetahui bagaimana dia dapat iman. Itu dapat menjadi berkat kepada kita. Kadang kami masih kurang tahu tentang nilai kehidupan yang beriman. Saya juga, setelah saya menerima keselamatan Tuhan, saya masih belum tahu betapa nilai tinggi kehidupan rohani beriman. Jadi, malas untuk pelajarannya. Tapi saudara, tahun 2020 akhirnya ada seorang televisi dari Brazil, Rede Brasil, mereka merekam dokumenter dari pendeta Oxford. Memang ini bukan hal-hal yang biasa dan sudah banyak sekali pemirsa masuk, akhirnya servernya sudah dimati dan mempengaruhi kepada banyak orang. Saya sudah menghadiri pada rekaman dokumen sampai awal ke selesai, dan setelah sudah direkam, dibuat semuanya dan disiarkan, saya pun terharu sampai menangis. Dan saya juga
pergi bersama dengan pendeta Park di Apkoktong Jangpali. Dan apa yang saya dapat merasa adalah yang cerita, yang kesaksian saya dengar oleh firman pendeta Okso Park dari Apkoktong sama Jangpali itu, saya dapat melihat bagaimana kehidupannya di sana dan merasa itu, dan kebersamaan dengan dokumentari saya merasa banyak hal daripadanya. Satu ketika kami mengunjungi gereja Jangpali, salah satu kesaksian dari Bapak Pendeta Okso Park, pada musim dingin, walaupun dingin sekali, dia tinggal di situ tanpa selimut saja. Waktu itu dia pagi-pagi dia bangun dan pergi ke sungai dan melihat ada ikan-ikan di bawah, ada yang sudah beku. Lalu dia dapat berpikir, ya Tuhan yang menjaga ikan ini akan menjaga aku juga. Mulai itu dia sudah mendapat banyak kesaksian tempatnya. Di tempatnya itu, di gereja Jangpali, apa yang saya berasa dan berpikir adalah gereja Jangpali saat ini awalnya memulai gerejanya oleh misionari Mekapi, tapi itu tidak berjalan baik. Akhirnya Pendeta Okso Park dapat gerejanya dan ada banyak perkembangan secara kerohanian. Dan Pak Pendeta pun sering bersaksi itulah waktu yang sangat indah di dalam kehidupannya. Setelah Pak Pendeta meninggalkan gereja karena harus masuk wajib militer, lalu hamba Tuhan yang lain datang dan banyak diganti tempatnya. Tapi semuanya meninggalkan pelayanannya karena kehidupan di situ sangat-sangat susah. Tetapi Pak Pendeta Okso Park berkata, dalam kehidupan rohani pelayanan misi di situ, itulah waktu yang sangat indah, berbahagia. Dan sekarang pun ada seorang pendeta dari gereja, bukan gereja kami, melayani di sana. Dan di situ saya dapat membandingkan bahwa banyak orang datang di gereja untuk pelayanan, tetapi oleh sebabnya kesulitan hidup, mereka meninggalkan gereja itu. Dan juga hamba Tuhan sekarang melayani di situ juga berpikir bahwa saya tidak mau melayani Tuhan sampai miskin dan lapar. Akhirnya dia dapat kerja dan buat toko. Akhirnya akibatnya kelihatannya tidak begitu baik. Sekarang gereja itu hanya kumpul sekitar 10 orang aja pada saat kami masuk ke dalamnya. Dulu pada Pendeta Okso Park melayani di sana, pakai aula itu penuh untuk gerejanya. Tapi sekarang sudah memasukkan kamar dan dapur, jadi keluasan gerejanya lebih kecil dari zaman lalu. Pendeta Park dia selalu fokus kepada firman Tuhan, hidup oleh iman untuk Injil saja. Tapi pendeta yang sedang melayani di situ, dia ingin melayani tapi tidak sampai kelaparan. Jadi dia dapat kerja, buka toko, baju, begitu. Jadi pada saat kami merekam dokumentari, itulah saatnya kami sudah membuat seminar Alkitab online, sudah mencapai pendengar sekitar 1 miliar, 2 miliar orang dari seluruh dunia. Dan oleh iman dapat memberitakan Injil melalui 155 stasiun saluran dari 125 negara. Dan pekerjaan Injil yang hebat sudah dibesarkan besar sekali. Tapi pendeta itu, dia hanya pegang 10 jemaat saja dan melayani di situ. Dengan ini apa yang dapat Tuhan kasih lihat kepada kita adalah akibat hidup oleh iman dan tidak. Dan itu memberi banyak pikiran dalam hatiku. Waktu itu tidak sama sekali ada yang membantu dan juga tidak sama sekali pakai cara manusiawi.
tetapi hanya mengandalkan kepada Tuhan Allah saja. Oleh sebab itu, sekarang pendeta Park telah didirikan oleh Tuhan di seluruh dunia dan mengerjakan hebat sekali secara menduniawi. Sepertinya tahun yang lalu terjadi yang kesulitan COVID-19. Tapi ini bukan menjadi bencana tetapi menjadi berkat kepada kita. Seperti Goliat kelihatannya tulah kepada orang Israel, tetapi melainkan Tuhan menggunakan Goliat untuk mendirikan Daud kepada orang Israel. Tuhan ingin menyatakan Daud dan mengangkat dia. Untuk itu Tuhan izinkan Goliat kepada orang Israel. Seperti Tuhan menjadikan COVID itu biar mengangkat hamba Tuhannya. Kiranya begitu, sepertinya Tuhan memberkati banyak sekali tahun yang lalu. Saluran televisi dan radio lebih dari 600 dari seluruh dunia dan lebih 1,000 saluran televisi sudah siarkan konsert dari Paduan Suara Gracias dan khotbah pendeta Park. Itu heboh sekali di banyak negara. Jadi apa yang kami mengharapkan dan senang melihat adalah jika kita lihat kembali tahun 2020, kami dapat melihat Tuhan mempunyai sebuah rencana dan membuat semua segala halnya. Jadi hari ini Tuhan mau menyatakan bagaimana hidup oleh iman. Jadi Tuhan memberi banyak hal untuk kepada kita. Awalnya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita coba berpikir ulang. Bulan Mei tahun 2020 oleh seminar Alkitab online dapat menyaksikan Injil Yesus Kristus bagaimana kita mendapat kelepasan yang kekal. Dan seminar Alkitab bulan Oktober dan bulan November. Dan seminar Alkitab sama Christian Leaders Fellowship itu. Setelah orang-orang menerima keselamatan Tuhan, kelepasan yang kekal. Dan setelah itu, permasalahan selanjutnya kepada hati mereka adalah setelah mereka yakin menerima pengampunan dosa, tetapi masih setiap hari mereka berbuat dosa. Jadi memang ternyata pengampunan dosa sudah terjadi, tetapi dosa sehari-hari mereka, apakah meminta ampun sehari-hari? Kiranya mereka begitu. Tetapi kepadanya, Pak Pendeta jelaskan tentang firman Tuhan di 1 Yohanes. Dengan itu memberi jawab kepada banyak orang. Saya juga dengar khotbah itu. Ya memang ini pertanyaan di mana saya memimpin CRF di banyak negara. Tentang 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan dengan bagian ini bagaimana menjelaskan kepada mereka, ini salah satu tugas kami. Tapi Pak Pendeta jelaskan gampang sekali. Seperti Imamat pasal 4, orang yang sadar perbuatan dosanya lalu menyembelih kambing domba untuk mempersembahkan korban karena dosa itu. Dalam hati manusia, itulah salah satu susunan untuk korban pengampunan dosa. Dari latar belakang hanya darah Yesus Kristus mengampun dosa manusia, tapi pengakuan dosa itu adalah salah satu susunan dari persembahan korban karena pengampunan dosa. Dengan ini dapat jelaskan kepada banyak orang, dan sampai sekarang banyak orang salah paham tentang misi kami, dan juga para pendeta dari gereja yang lain menghamburkan dan menghambatkan gereja kami. Tetapi melalui firman-Nya Tuhan memperbarui hati mereka. Jadi saudara, saya sudah pergi ke banyak negara dan melihat banyak hamba-hamba Tuhan menerima banyak pembaruan. Dan salah satu negaranya dari hati dari pendeta-pendeta di India, mereka dulu mempunyai hati yang tidak baik kepada kami karena kata pendeta dari Korea yang lain tentang kami itu tidak begitu baik.
Tetapi seminar dan acara online ini yang terbaik karena ini dapat dijangkau kepada banyak orang dan semua orang. Dan juga ini dapat di-sharekan baik saluran televisi dan punya negara juga. Nah, oleh sebab itu banyak orang, khususnya banyak pendeta dapat dengar membawa banyak pembaharuan dalam hatinya. Salah satu kesaksian darinya khususnya pada mereka dengar kesaksian pada pendeta sampaikan firman Tuhan kepada mantan presiden di Ghana. Itu menjadi syok kepada mereka. Biasanya mereka datang di orang sakit dan berdoa kepadanya saja. Tetapi pendeta Park mengunjungi kepada Pak Pendeta sudah dekat kematiannya dan menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus kepadanya. Dan dalam hati Pak Presiden sudah yakin tentang pengampunan dosa dan sudah yakin dikuduskan, dibenarkan itu. Kesaksian ini menjadi syok kepada para hamba Tuhan. Lagi pula, di dalam firman Tuhan ada banyak kesaksian. Walaupun beberapa saja, tetapi kesaksian hidup oleh iman oleh pendeta Park. Dengan pendengaran ini, apa yang mereka kira adalah dialah sungguh hamba Tuhan. Jadi mereka hatinya sudah terbalik begitu. Dan juga apa yang kita merasa syukur adalah kepada mereka yang memperbaiki hatinya. Tuhan memberi konser tari panduan suara Gracias dan juga untuk dokumentari dari pendeta Oxford Park akan memberi kebahagiaan kepadanya. Jadi dokumentari pendeta Oxford Park, kehidupannya, ini semuanya kesaksian. Dia berjalan bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan membantunya, memberkatinya, baik Apkoktong, di militer, di Jangpali, di mana-mana. Ini semua penuh dengan kesaksian oleh Tuhan. Jadi jika dokumenter ini dapat disiarkan di mana-mana, itu akan menjadi sumber mengadakan pembaruan kekristenan di seluruh dunia kiranya. Jadi awalnya, pada saat kami mengadakan pertemuan CLF di New York, sebelum pendeta Oxford memberi khotbah, ada jemaat-jemaat memberi kesaksian. Yohan memberi kesaksian bagaimana dia hidup setelah ditusuk racun kalajengking, dan saudari Kim Yunok dia sembuh dari kanker dan lain-lain. Dan pada hamba-hamba Tuhan dari orang Amerika, setelah mereka dengar kesaksian itu, mereka terasa banyak syok juga. Memang mereka juga pendeta sering berkhotbah, tetapi kesaksian yang dalam kehidupannya oleh iman itu, ini menjadi kabar yang terbaik kepada mereka. Jadi rekaman dokumenter oleh pendeta Park, jika kita dapat menemukan kehidupan seorang yang beriman, bagaimana ia diberkati, itu dapat kita melihat membuka kepada hamba Tuhan sejati dan banyak orang akan terima Injil olehnya. Ini memenuhi harapan kepadanya. Tuhan memusahkan kita di dalam dunia ini. Jadi apa saja yang kita mau lakukan, ini tidak hanya menjadi acara kita saja, tetapi bisa menjadi sumber pembaharuan kekristenan di seluruh dunia. Dan syukur dan harapan penuh pada saat Tuhan mengatakan banyak kegiatan yang besar oleh kami kepada kekristenan di dunia. Jadi kepentingan belajar oleh iman, hidup oleh iman. Abraham yang sudah belajar iman dan Lot meninggalkan Abraham, jadi tidak bisa belajar iman, itu sangat-sangat berbeda, ya kan? Dan pada zaman ini juga sama. Jika saudara belajar hidup oleh iman dan sungguh hidup oleh iman, atau walaupun kita terima pengampunan dosa, menerima keselamatan Tuhan, tetapi tidak belajar hidup oleh iman, akhirnya mengikuti jalan tidak kebahagiaan kepada seluruh keluarganya.
Akhir-akhirnya, ini penting sekali kita belajar hidup oleh iman. Nah, kalau gitu, awal Kejadian pasal 2, ini pemula kehidupan beriman oleh Abraham. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 ini berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Ya, jadi untuk kita belajar iman, kita harus meninggalkan negeriku dan dari sanak saudaraku. Artinya, itu tempatnya kita merasa aman dan hidup dengan senang. Dan ada banyak yang kelegaan di situ. Artinya, di dalam kita hidup dalam aman dan damai, di situ tidak bisa belajar iman. Untuk belajar iman harus meninggalkan di tempatnya. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, awal mula kehidupan iman itu, seperti kita juga untuk belajar iman, di mana kita bisa hidup kelegaan, senang, damai, inilah negeriku dan dari sanak saudaraku dan rumah bapaku. Jadi kita harus meninggalkan tempat ini ke tempat yang sulit, tempatnya merasa beban. Ya kan? Jadi bagaimanapun orang lain melihat itu enggak apa-apa. Tetapi dalam hati kita, jika kita merasa damai dan tidak ada tantangan, hidup dengan damai, itu sudah sama dengan negeriku, sanak saudaraku, dan dari rumah bapaku. Bagaimanapun kita hidup dengan tantangan dan kehidupan kesusahan, tetapi dalam hati kita dapat merasa, ya kan? Jika kita masih tidak terasa beban, itulah tempatnya rumah bapamu kepada Anda. Kita harus meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang ada kesulitan dan merasa beban, biar kita bertantang dan belajar iman. Tapi masalahnya, pada saat orang-orang pergi meninggalkan rumah bapanya ke tempat yang lain, mereka selalu merasa takut dan khawatir. Dan zamannya Abraham juga, pada saat dia meninggalkan rumah bapanya, itu tidak hanya pindahan rumah saja. Dan jika kita melihat kekhawatiran Abraham pada saat dia pergi ke Mesir, memang dia mempunyai kekhawatiran yang tidak biasa kepada kami. Katanya, pada dilihat orang Mesir, ya, mereka akan membunuh aku dan selamatkan kamu. Jadi menjadikan kamu menjadi istrinya. Ini katanya Abraham dulu kan. Jadi jika kita memindahkan tempat, apakah kita khawatir mungkin ada orang yang membunuh aku dan mengambil istri menjadi istrinya? Apakah kita khawatir untuk itu? Tidak kan? Jika kita pergi ke negeri yang lain atau ke luar negeri, mungkin kita terasa tersendirian atau bahasa itu menjadi masalahnya. Tapi tidak sama sekali kita khawatir karena kemungkinan ada pembunuhan aku dan mengambil istri menjadi istrinya. Karena hal itu sering terjadi kepada zamannya, jadi Abraham terasa beban kepadanya. Jadi itu sebuah tantangan yang besar kepada Abraham. Tetapi jika Abraham menuju kepada tempat yang terasa beban, seperti kita menentang pekerjaan yang masih belum pernah melakukan. Tetapi jika kita terasa kekhawatiran dan merasa beban, kita terus takut kepadanya. Kalau begitu, orang ini tidak sama sekali akan belajar iman sampai kehidupannya. Tidak sama sekali ada cara
tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tapi tanpa belajar iman, tidak ada. Jadi sepertinya pada saat dia meninggalkan rumah bapaknya, lalu dia datang di tanah Kanaan, tetapi oleh karena kelaparan, dia turun ke Mesir. Mungkin dia berada di dalam rumah bapaknya, dia tidak perlu kena kesulitan ini. Oleh sebabnya dia meninggalkan rumah bapaknya, dia kena kesulitan ini, akhirnya turun ke Mesir. Oleh sebab itu khawatir karena pembunuhan, dan oleh sebab itu banyak menerima kesulitan penderitaan. Jadi, mulai Kejadian pasal 12 ini, yang kita baca yang tadi, oleh sebab Abraham tidak punya iman, akhirnya dia pergi ke Mesir. Dan pada dalam perjalanannya masih belum ada iman, jadi pakai cara manusiawi. Itu pun gagal, akhirnya diambil istri kepada Firaun. Banyak kesulitan dia terimanya. Tetapi kehidupan Abraham itu sudah tetap disertai oleh Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kelihatannya gagal, kelihatannya hilang, kelihatannya kalah Abraham itu, tetapi tidak sama sekali kalah, tidak sama sekali hilang, tidak sama sekali gagal. Jadi, apa yang kita tidak boleh khawatir adalah jika kita hidup oleh iman, mencoba hidup oleh iman, kita merasa susah atau gagal, kalah. Tetapi jangan khawatir untuk itu. Saudara, kepada orang Kristen yang sudah diselamatkan, kepadanya tidak sama sekali ada gagal. Orang Kristen yang diselamatkan hidup oleh iman tidak sama sekali kalah. Tetapi jika dia hidup tanpa beban, tanpa tantangan, hidup dengan kebiasaan kemanusiaan, di sanalah ada yang kekalahan. Tetapi hidup oleh iman tidak sama sekali akan kekalahan di situ. Jadi pada saat Abraham menuju ke tuntunan dari Abraham, jadi dia khawatir yang tidak sama sekali perlu jika dia masih berada di dalam rumah bapaknya. Kelihatannya kalah, tetapi tidak sama sekali tidak. Dengan kegagalan dia pengalaman ini, dia dapat 3 hal. Kelihatannya dia gagal, tetapi dalam kehidupannya, dia sudah menerima 3 hal yang dapat memberkati seluruh kehidupannya. Nah, jadi apa yang kita harus sadar dan mengetahui adalah pada saat kita mau memulai hidup oleh iman, kita khawatir untuk kegagalan, kekalahan, karena ada 3 hal yang Abraham mendapat walaupun kehidupan dia kelihatannya sulit. Jika kita belajar itu, kita dapat berani pada kita menuju ke perjalanan iman. Jadi apa yang dia dapat? 3 hal yang bernilai di dalam Abraham adalah, yang pertama adalah dia sadar diri sendiri dia tidak berguna dan bukan apa-apa. Saudara, ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan rohani. Dan kitab suci berkata bahwa kesombongan hatinya adalah pengantar kekalahan. Banyak orang Kristen, mereka menjadi sombong, akhirnya kalah. Dia menganggap diri berharga, dia menganggap diri baik, akhirnya kalah. Tetapi oleh karena kegagalan yang Abraham mengalami ini, dia dapat merasa dan mengandai bahwa dia bukan apa-apa. Dia diambil istrinya, tapi apa yang dia dapat melakukan untuk istrinya? Tidak sama sekali ada, kan? Jadi pada saat Abraham meninggalkan rumah bapaknya dengan iman, datang ke tanah Kanaan dan sukses selalu. Ya, pasti saya mengikuti firman Tuhan, akan sukses selalu. Dia pasti puas. Tetapi oleh sebabnya kelaparan terjadi, akhirnya dia pindah ke selatan, akhir-akhirnya turun ke Mesir. Ayat 10 ini berkata,
Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, waktu ini, pada saat itu kita melihat hatinya Abram, oleh sebabnya kelaparan timbul di sana, negaranya, dia mau ke Mesir, tinggal di situ sebagai orang asing. Ini artinya, dia mau tinggal di sana adalah hanya tinggal sementara di situ, tidak menetap di sana. Jadi itu artinya Abraham mempercaya dirinya sendiri. Ya, saya sudah meninggalkan tempat asalku, rumah bapakku. Jadi kenapa saya tinggal di Mesir lamanya? Hanya sebentar aja. Seperti itu, Abraham percaya diri sendiri. Ya, kiranya dia akan balik sebentar lagi, kiranya nggak apa-apa. Dia percaya begitu. Tapi akhir-akhirnya, apa yang dia dapat kedua adalah, oke, aku tidak boleh percaya pendapatku sendiri. Sampai sekarang saya memutuskan bahwa ya kiranya sementara ke situ bisa balik lagi. Karena saya sudah meninggalkan rumah bapakku dan sampai ke Kanaan. Tapi ini saya tidak perjalanan ke tempat asalku, tapi sementara ke Mesir tidak apa-apa. Kiranya dia dan percaya dia akan balik segera. Kiranya dia percaya dirinya sendiri. Jadi akibat dia mempercaya diri sendiri membawa banyak kesulitan, penderitaan kepadanya. Pertama, aku ini bukan orang berguna, bukan apa-apa. Ini yang dia temukan. Yang kedua dia temukan adalah, aku tidak boleh percaya diri sendiri. Akibat saya percaya pendapat, pikiran membawa banyak kesulitan. Ini akan membawa tidak kebahagiaan. Ini apa yang dia temukan. Jadi saudara, yang kedua hal ini menemukannya adalah sangat-sangat penting. Di dalam kehidupan Abraham itu, pada saat dia memulai hidup oleh iman dan masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang lebih penting daripadanya adalah menemukan kekurangan dirinya sendiri. Jadi saudara, jika kita mendekati dengan hamba Tuhan, yang senang dan syukur adalah saya dapat menemukan diri banyak kekurangan ada di dalam padaku. Seperti ada peperangan Korea, oleh karena kekurangan prajurit, siswa-siswa pun masuk perang sebagai tentara siswa. Karena banyak kesulitan dan keadaan darurat walaupun belum dilatih penuh sebagai tentara, hanya dikasih tahu bagaimana menembak pistol dan suruh mereka ke perang. Ya, memang karena situasinya sangat darurat, ya kan? Pada saat saya melihat balik kehidupanku, sepertinya tentara siswa begitu. Oleh sebabnya, keperluan hamba Tuhan karena diperluaskan Injil ini, jadi hanya tahu bagaimana cara memberitakan Injil dapat diangkat sebagai hamba Tuhan di dalam gerejanya. Dengan begini, ada pekerjaan Tuhan, orang dapat diselamatkan, menambah jiwa-jiwa. Lalu kiranya diri sendiri menjadi orang-orang baik. Tapi apa yang hanya saya lihat tahu adalah bagaimana cara memberitakan Injil saja. Hamba Tuhan sering berkata, dengan cara hidupmu itu tidak akan gagal. Tetapi suara itu tidak terdengar karena pelayanan ini kelihatannya bagus. Jadi menerima anugerah Tuhan dan ada pekerjaan Tuhan terjadi, kiranya ini sudah cukup sekali. Tetapi akhir-akhirnya oleh sebabnya tidak dapat mengeluarkan hati yang percaya diri sendiri, akhirnya menjadi orang memusuhkan kepada gereja dan Injil. Pada saat Abraham meninggalkan rumah bapaknya, ini kelihatannya gagal, tetapi Tuhan mengenal kepadanya hal yang istimewa, bahwa aku ini bukan apa-apa.
Bagaimanapun istriku telah diambil tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang satu dapat Abraham. Dan kedua, akibat saya mempercayai diri membawa banyak kesulitan bagiku. Nah, jadi ketiga itu apa? Ketiga yang Abraham menerima adalah, jika kita dapat Kejadian 13 ayat 1, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negab dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan di tempat persinggahan, dari tanah Negab sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Jadi di sana datang dan memanggil namanya, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Nama arti Tuhan adalah dia yang ada sendiri. Artinya Abraham dia tidak punya iman dan memakai cara manusiawi menipu orang, ini bukan istriku tapi adikku. Seperti begitu, dia bukan orang apa-apa. Tetapi pada saat dia keluar dari Mesir, apa yang dia mempunyai banyak sekali tidak sama sekali adalah hilang, tetapi sudah berlimpah-limpah menjadi kaya sekali. Jadi di sana Abraham mengaku, Engkau Tuhan adalah sungguh Tuhan Allah. Engkaulah sungguh Tuhan yang berada diri sendiri. Memang Abraham pakai cara manusiawi, bukan orang apa-apa. Tetapi janji Tuhan tetap pegang kepada Abraham. Inilah yang dapat Abraham. Jadi dia sendiri bukan apa-apa, ada kekurangan. Akhirnya, oleh dia hidup dengan kepercayaan dan kuasanya akan kalah tetap. Tetapi Tuhan pegang dia, janjinya pegang dia. Akhirnya dia tetap berdiri. Janji Tuhan kepadanya, ayat pasal 12 ayat 1 dan 2 katanya, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan rumah bapamu ke negeri yang lain kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat dan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, seperti itu Abraham walaupun berbuat tidak baik, tapi Tuhan tetap mengutuk kepada Firaun, bukan Abraham. Dengan ini Abraham dapat melihat, ya sungguh Tuhan adalah Allah. Engkau bersama denganku, masih tetap pegang dengan janjimu. Dengan ini Abraham percaya kepada Tuhan dan menuju ke depan. Walaupun kelihatannya gagal, tapi tetap banyak yang dia terima. Pada saat kita pun coba hidup oleh iman. Ada kekhawatiran, kekalahan, kesulitan. Jangan begitu. Jika kita berjalan oleh iman, Tuhan akan memberi 3 hal berkat yang ketiga ini. Yang besar ini akan memberi kepada saudara juga. Jadi hari ini apa yang Tuhan berkata kepada kita adalah, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu, dari rumah bapamu dan ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tapi kepadanya kita menjawab apa? Ya Tuhan, aku masih kurang, masih belum bisa, kami ragu-ragu begitu. Selama kami tidak berjalan oleh iman dan masih berada di dalam rumah Bapaknya, kalau gitu kehidupan kita akan menjadi seperti Lot. Jika kita melihat kehidupannya Lot di Kejadian pasal 19, Kejadian 19 ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lihatlah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pergunungan supaya engkau
jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pergunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Tuhan berkata ke Abraham, pergi dari rumah bapamu dan negeri yang aku tunjuk. Waktu itu Abraham tetap ikut sesuai dengan kata Tuhan. Tapi Lot ini sekarang disuruh lari ke pegunungan untuk jangan mati. Tetapi Lot berkata, saya tidak bisa sampai ke situ. Aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Ini kiranya sama dengan pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada yang diciptakan pada hari ke-5. Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung-burung pada hari ke-5. Angka 5 berarti kasih karunia. Hari ke-5 adalah hari untuk karunia, kasih karunia. Yaitu itu bentuk orang Kristen diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kuasa dari ikan-ikan sama burung-burung adalah mereka dapat melawan sesuatu. Burung melawan daya penarikan dari bumi, ikan melawan aliran air sungai dan naik ke atas kan. Jadi kepada orang Kristen yang sudah diselamatkan, mereka hidup sesuai dengan keadaannya tapi melawan keadaan dan hidup oleh iman, mempunyai sayap beriman. Seperti burung mempunyai sayap biar melawan daya penarikan bumi dan terbang. Seperti orang Kristen mempunyai kuasa untuk menolak dan melawan keadaan dan hidup dengan berbahagia. Tetapi kehidupan Lot sama dengan burung berada di dalam tempatnya. Jika menangkap burung dari luar dan masuk ke dalam kandang burungnya, dia ingin terbang keluar, tetapi tidak bisa. Ya kan? Dia hanya mempunyai keinginan keluar dan terbang bebas. Tapi selama 1-2 tahun seterusnya, sudah berada di dalam kandang burung, dia akan hilang kekuatan sayapnya. Satu ketika, dengan kebetulan tuannya tidak mengunci pintu kandang burung itu, dia sudah mendapat kesempatan keluar daripadanya dan terbang dengan bebas keluar. Tetapi sudah tidak mempunyai daya sayap itu, tidak bisa terbang lama, akan jatuh. Sepertinya kehidupan Lot juga. Dia meninggalkan Abraham, artinya meninggalkan sumber iman. Setelah dia meninggalkan Abraham dan hidup tanpa iman, dan inilah saatnya dia hidup oleh iman, tetapi tidak bisa lari ke pergunungan. Aku akan mati dalam jalanan. Jadi dia sudah menjadi orang yang tidak bisa hidup oleh iman. Jika kita melihat hatinya Lot itu, dia percaya pendapat diri sendiri. Jadi apakah saya bisa sampai ke gunung atau enggak? Tetapi jika malaikat berkata, lari ke pegunungan dan selamatkan kamu. Jika disuruh begitu, seperti Abraham pergi ke negeri asalnya, rumah bapanya, ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan. Seperti itu, dia harus meninggalkan dan lari ke pegunungan. Tetapi dia tidak coba, tapi berkata, tidak bisa, aku akan pasti kena bencana sehingga matinya dia. Jadi banyak orang saat ini, semakin banyak kekayaan bertambah, mereka kurang bertantangan, tidak mau menguji coba. Ada perusahaan Hyundai yang pemiliknya Jong Ju-young dan mendirikan dan mengembangkan. Dan Bapak Jong Ju-young sering dia berkata selama dia hidup adalah, ayo kamu sudah pernah coba enggak? Satu ketika pegawainya membawa surat laporan untuk kesulitan bisnis penerimaan buat kapal.
Tapi waktu itu pun Papa Jong Juyong berkata, ayo kamu sudah pernah coba? Tidak. Dan sering dia bertanya ini kepada pegawainya. Ada cerita yang terkenal pada saat dia membangun pabrik pembangunan kapal itu. Waktu itu, zaman yang lalu, Korea adalah miskin sekali. Jadi tidak mempunyai budget untuk keuangan besar untuk membuat tempat yang membangun kapal. Harus meminjam uang dari luar negeri. Tapi negara Korea waktu itu sangat-sangat miskin. Akhirnya walaupun jaminan pemerintah, tetapi itu pun tidak dapat pinjam uang dari luar negeri. Tapi Papa Jong Juyong ini ingin pinjam uang dari Inggris dan mau bangun pembangunan kapal. Tetapi Bank Barclays di Inggris tidak pinjam kepadanya. Akhirnya dia berpikir ulang. Akhirnya dia berpikir ada seorang ketua umum dari perusahaan Apple Door dan mendapat surat rekomendasinya, mungkin Bank Barclays pinjam uang kepadanya. Lalu dia mengunjungi ketua namanya Long Bottom dan berkata, kami mau membangun pembangunan kapal. Saya butuh rekomendasimu. Dengan ini pinjam uang akan membangun tempat pembangunan kapalnya. Tapi Bapak Long Bottom itu berkata, apakah kamu mempunyai pertukangan buat kapal? Jadi dia menolaknya. Jadi memang Korea tidak hanya butuh tempat pembangunan kapal, tetapi pertukangan juga kan. Akhirnya dia ditolak, orang-orang biasa akan menurun. Tetapi waktu itu dia membawa mata uang Korea bergambar kapal perang dibuat oleh besi di ratusan tahun yang lalu. Dengan ini jelaskan, nenek moyang kita sudah membuat kapal dari besi 500 tahun yang lalu dalam perang sama Jepang dan kalahkannya. Jadi orang Korea sudah mempunyai pertukaran itu dengan hati semangat Jong Juyong dapat dilihat kepada Long Bottom, jadi dapat menulis rekomendasinya. Dan kiranya dia dengan rekomendasi dapat pinjam uang dari Bank Barclays, tapi itu uangnya tidak kecil kan, besar sekali. Dan kepada bank pun juga itu beban sekali untuk pinjam uang kepadanya. Jadi mau menolak. Tetapi oleh sebabnya rekomendasi dari Bapak Long Bottom, akhirnya itu pun tidak dapat diabaikan. Lalu bank mendapat persyaratan satu lagi. Jika kamu sudah mendapat persetujuan buat kapal dari perusahaan yang lain, jika begitu kami akan meminjam uang. Ya, memang kiranya orang ini tidak akan penerimaan perbuatan kapal dari luar negeri. Jadi dia akan berputus asa, akan menurun. Kiranya mereka begitu dan berkacanya. Tetapi Papa Jong Juyong ini terus bertentang. Waktu itu dia mengunjungi kepada Bapak Libanus yang terkenal, yang pemilik kapal itu, perusahaan kapal, lalu dia memberi banyak keuntungan dalam kontrak itu. Bapak Libanus ini memperkembangkan bisnis yang butuh banyak kapalnya. Jadi kenyang syarat terbaik Bapak Jong Juyong sarankan akan membuat kapal terbaik kepadamu. Tapi orang itu pun melihat kesemangat kepadanya dan juga syarat untuk pembuatan kapal pun tidak ada keluhan kepadanya. Akhirnya membuat kontak sama dengan Papa Jong Juyong. Dari pihak bank tidak mungkin berpikir orang ini dapat kontrak pembuatan kapal, jadi kasih syarat itu. Tapi dengan janjinya, sesuai dengan janjinya, Papa Jong Juyong sudah menerima kontrak untuk buat kapal. Akhirnya bank pun harus pinjam uang.
Lalu di kota Ulsan di Korea membangun tempat pembangunan kapal. Dengan susunan-susunan begitu, kepada orang yang di dunia ini, jika dia mempunyai hati yang tidak mungkin, dia pun tidak akan melakukan apa-apa. Jadi Bapak Jongjuyong sering berkata, ayo kamu sudah pernah coba. Jadi dia pun berkata begitu. Nah, seperti Lot, apakah dia coba enggak? Dia tidak coba, tetapi dia menurun ke belakang. Jadi, saudara, apa yang kehidupan kau hidup? Apakah Anda hidup seperti Abraham, walaupun kelihatannya gagal, kesulitan, tetapi akan meninggalkan rumah bapamu? Atau seperti Lot, udah lama diam di tempat yang damai, di Yordan, ada banyak hasil. Akhirnya, malaikat datang, suruh dia lari ke pegunungan, tapi dia tidak bisa, hanya terduduk di situ dengan takut. Kehidupan Abraham dan kehidupan Lot kelihatannya sedikit berbeda, tetapi mengadakan akibat yang jauh berbeda. Seperti kehidupan saudara, Tuhan telah mempersiapkan banyak berkat kepada kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, dengan segala hal Abraham diberkati. Posisi di mana saya berada adalah damai, sudah lengkap. Ini sudah menjadi rumah bapaknya. Dan kita lanjut bertantang hidup oleh iman, atau seperti Lot tinggal di sungai di dekat Yordan, perlimpahan duduk di situ, dan tidak ada tantangan oleh iman. Apa yang kehidupan akan kita pilih? Dengan itu, kita tergantung kehidupan diberkati segala kehidupannya, selalu kehidupannya. Atau seperti Lot, bencana terjadi oleh karena kebakaran Sodom dan Gomora, hilang semuanya, dan melahirkan anak Moab dan Ammon oleh anak perempuan sendiri, dan menjadi bangsa yang terkutuk oleh Tuhan. Kehidupan yang didapat ini, di mana kita akan berada? Jadi ini Tuhan berkata kepada kita, meninggalkan rumah bapamu dan pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi, apa yang kita sudah pernah di dalam kehidupan kita, atau pekerjaan-pekerjaan kita sudah menghadapi dulu. Pekerjaan itu kelihatannya sulit, susah, tapi semakin waktunya berlalu itu menjadi terbiasa. Akhirnya dan terasa beban kepadanya juga. Seperti contohnya menyetir mobil. Awalnya saya memulai menyetir mobil, masuk ke jalan tol pertama, saya masih ingat itu. Pada saat saya masuk jalan tol pertama, itu masih saya baru mengemudi. Waktu itu mobil yang besar melewati aku, saya terasa takut karena mobilku pun akan bergerak. Waktu itu saya tidak mengerti menyetir mobil, tapi mengantuk ya. Tapi sekarang, apa yang sulit kepadaku dalam mengemudi adalah, mengantuk itu. Kepada Bapak Ibu yang sudah lama mengemudi bisa paham maksud saya kan? Sekarang di dalam pengemudi dapat makan snack dan bisa berbicara dengan yang lain. Tapi dulu selalu semua fokus di dalam mengemudi mobil, itu pun susah, tapi sekarang sudah terbiasa. Seperti begitu kepada semuanya. Jadi kita semua hidup oleh iman, kehidupan rohani untuk Injil, tetapi kita lihat balik diri sendiri. Jika kita berada di dalam pendamaian, tidak terasa beban, inilah sudah menjadi rumah Bapamu. Jadi Tuhan menunjuk kita negeri yang lain biar kita ke sana. Tempat yang ada tantangan, berbeban. Tuhan ingin kita menuju ke sana. Karena itu bukan kesulitan, tetapi berkat. Jadi Abraham, dia meninggalkan rumah bapaknya dan datang ke Mesir, kelihatannya kalah di situ. Tapi dari sana dia dapat 3 hal kan. 1, dia mengenal diri, dia tidak berguna, dia tidak dapat dipercayai, dia bukan apa-apa. Kedua, aku tidak boleh mempercaya diri sendiri, itu membuat banyak kesulitan bagiku. Ketiga,
Walaupun aku ada kekurangan dan tidak baik, tetapi janjiku tetap pegang aku. Tuhan, Engkau adalah sungguh Tuhan Allah. Yang tiga hal ini diberi kepada Abraham, lalu iman Abraham dapat berkembang setingginya. Seperti dia mengalami kesulitan ayat pasal 12, tetapi pasal 13 sudah cukup maju. Imannya lalu berkata kepada Lot, oleh karena saling tengkar gembala dari Abraham sama Lot, jadi Abraham berkata kepada Lot, jika kau pergi ke kanan, aku ke kiri. Jika kau ke kiri, aku ke kanan. Dan bilangnya apa? Ini maksudnya apa? Iman Abraham sudah bertumbuh banyak sekali. Jadi aku akan kalah atau kesulitan, tetapi tidak. Ini kelihatannya sulit, tetapi itu tidak sama sekali membandingkan kehidupan yang tinggal di rumah bapaknya akan menerima banyak berkat. Jadi bagaimanapun, walaupun ada berat, kesulitan, tapi kita tantang harus melebihinya. Jangan menyerah diri, jangan memundurkan diri. Tetapi ingatlah firman ini, bahwa Abraham pergi meninggalkan rumah bapaknya, kelihatannya hilang istrinya, tapi tidak sama sekali tidak. Dengan itu, melainkan dia menerima banyak berkat juga. Jadi dengan kehidupan yang beriman ini, kira di depan ini akan ada kesuksesan berkat saja. Tapi jika ada kegagalan, nggak apa-apa. Jika kita berjalan oleh iman akan kesulitan, nggak apa-apa. Ya, memang ada iman menuju ke kanan, tapi tidak bagaimana? Ya, jika tidak ada iman akan ke Mesir. Lebih baik kita tinggal di dalam kanan. Kiranya gitu, tapi tidak sama sekali tidak. Ya, orang Kristen dia harus berjalan oleh iman. Walaupun gagal, kalah, harus berjalan oleh iman. Kenapa? Di dalam kehidupan Abraham, dia tidak hanya tinggal di dalam kanan. Jika dia belum punya iman, dia turun ke Mesir. Walaupun begitu, itu bukan jalan kegagalan, kehilangan, tetapi olehnya juga menerima banyak berkat. Setelah dia menemukan ketidakpergunaan diri sendiri, lalu dapat mengandal kepada Tuhan saja. Lalu dia menemukan dia tidak dapat percaya pendapat diri. Akhirnya dia dapat mempercaya pendapat dari Tuhan saja. Padahal pikiran dia berbeda dari firman-Nya. Dia selalu membuang pikirannya dan terima firman Tuhan. Dan akan ada kekurangan, dia tidak berputus asa karena janji Tuhan tetap menyertai dengannya. Mengandalkan kepadanya, percayanya, jadi tidak berputus asa dia. Jadi melalui kejadian pasal 12 ini menjadi dasar yang kuat kepada kehidupan beriman Abraham. Ini dapat kita menemukannya. Ini dapat mempengaruhi kepada seluruh kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, seperti Abraham menerima kesulitan tapi menerima banyak hal, itu pun dapat diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih banyak di dalam kehidupan Abraham. Selama dia berjalan oleh iman, kelihatannya gagal, kelihatannya sulit, tetapi melaluinya menerima banyak berkat. Tuhan, di dalam kehidupan Abraham, dengan menemukan tidak kebergunaan diri sendiri, dan akhirnya dia tidak percaya diri sendiri dan dapat percaya firman-Mu saja. Setelah dia menemukan, oleh sebab dia mengikut pikiran diri, menerima banyak kesulitan. Akhirnya dia dapat percaya Tuhan saja. Lalu Tuhan tetap menjaga dia oleh janjinya dan menerima itu. Dan seluruh kehidupan menjadi berkat Tuhan. Tuhan, hari ini kepada kami semua, biar kami belajar kehidupan seperti Abraham, biar kehidupan kami semua menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.